Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ujian, pria misterius dengan jubah abu-abu. Wajah Xiao Yan tenang saat dia melihat pil yang keluar dari kuali. Telapak tangannya melepaskan kekuatan isap yang menariknya ke telapak tangannya. Begitu pil masuk ke tangannya, sedikit pasir yang tersisa akhirnya jatuh. Di tanah terbuka yang besar, ratusan lampu merah, di belakang para alkemis yang masih belum selesai menyempurnakan pil, menyala. Dengan kecewa melihat lampu merah yang berkedip, para alkemis itu tersenyum pahit dan mengambil kembali kuali masing-masing. Wajah mereka putus asa saat mereka keluar dari alun-alun. Berdiri di belakang meja hijau, Xiao Yan melihat para kontestan mundur satu demi satu. Matanya melihat sekeliling, agak terkejut dengan penemuannya. Ini hanyalah penilaian putaran pertama, namun tanpa diduga sepertiga dari peserta telah tersingkir. Dia menghela nafas saat memikirkan tentang ketat dan kerasnya Grand Meeting. Memainkan pil di tangannya, Xiao Yan menoleh ke arah Liu Ling di dekatnya. Orang ini tersenyum pada pil di tangannya, seluruh wajahnya penuh warna bangga. Dia menatap Xiao Yan, pilnya terus digenggam di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Yan Xiao, kamu benar-benar beruntung. Tanpa diduga Anda berhasil memperbaiki pil di saat-saat terakhir. Anda memiliki skor terbaik untuk tes internal, jadi jika Anda gagal lulus bahkan putaran ini, itu akan menjadi lelucon besar. Melihat penampilan kemenangan Liu Ling, Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, bagaimanapun, seseorang akan dianggap telah lulus selama ini halus. Apakah itu selesai pada saat pertama atau terakhir tidak ada bedanya sama sekali. Bapak, Yan Xiao tampaknya menipu dirinya sendiri dan orang lain. Dalam Grand Meeting ini, dihadiri oleh alkemis luar biasa yang tak terhitung banyaknya, menyempurnakan dengan kecepatan tercepat dalam keterampilan yang tak terbantahkan. Liu Ling tertawa. Dia secara alami tidak mau membiarkan Xiao Yan mengurangi prestasinya. Haha, mungkin Xiao Yan mengangkat bahu karena dia tidak lagi menyia-nyiakan kata-katanya pada Liu Ling. Dia menoleh ke arah putri kecil dan tersenyum. Menatap kursi VIP, dia melihat FAMA, menunggu gilirannya untuk berbicara. Di kursi VIP, Ao Tuo menghembuskan napas berat. Dia menggunakan lengan bajunya untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Dia menghadap Frank di sisi yang wajahnya juga dipenuhi dengan keringat dingin dan berkata dengan senyum pahit, tidak peduli apa yang dilakukan orang ini, dia suka terus melakukannya dengan cara yang sangat mendebarkan. Apa dia tidak tahu bagaimana menganggap kita orang tua? Kami tidak memiliki jenis hati yang kuat yang dia miliki untuk hal-hal yang menggugah jiwa seperti ini. Frank juga memiliki wajah dengan senyum pahit. Tentu saja, di atas senyuman pahit itu ada sedikit kelegaan dan kegembiraan, tapi untungnya, dia berhasil menyelesaikan ujian di saat-saat terakhir. Jika tidak, akan sangat memalukan jika orang dengan hasil terbaik dalam tes internal ternyata gagal melewati babak pertama. Mendengar ini, Ao Tuo merasakan hal yang sama saat dia menganggukkan kepalanya. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu tidak akan menyenangkan. Dia akan langsung berkemas dan kembali ke Black Rock City. FAMA berdiri di tempat di depan peron. Dia melihat ke bawah dari atas dan melihat seluruh lapangan terbuka. Tatapannya menyapu, mengamati tempat sepertiga pesaing telah tersingkir. Mengangguk dengan senyum tipis, tangan FAMA menekan sesuatu yang imajiner. Segera, tanah yang berisik mulai perlahan-lahan menjadi tenang. Selamat untuk kalian semua yang masih berdiri di alun-alun. Anda kurang lebih berhasil lulus ujian untuk putaran pertama, akan tetapi, ini belum sepenuhnya berakhir. FAMA berkata sambil tersenyum,
Saya pikir semua orang juga harus tahu bahwa ada beberapa teman kecil yang licik yang suka membuat beberapa hal aneh. Mungkin kelihatannya mereka telah berhasil memurnikan pil obat yang tampak bulat di bagian luar, tetapi mereka mungkin tidak memiliki khasiat penyembuhan sedikit pun. Intinya, kreasi tersebut bahkan tidak memiliki sedikit hubungan dengan kata-kata pil obat. Oleh karena itu, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menguji pil tulang-tulang yang telah kalian semua sempurnakan dan lihat apakah sudah memenuhi yang dibutuhkan tingkat yang dinyatakan pada formula obat. Suara FAMA yang sedikit serak perlahan terdengar di tahun-tahun semua orang. Sekarang, bisakah semua pesaing mencari tombol berwarna hijau yang terletak di sudut kiri bawah meja batu hijau Anda dan menekannya? Mendengar ini, tatapan Xiao Yan menyapu meja batu dan akhirnya berhenti di sudut kiri bawah yang tidak terlalu terlihat. Dia agak tertegun menyadari bahwa ada beberapa tombol kecil berwarna berbeda tersebar di sana. Jarinya mengikuti instruksi dan berhenti pada tombol berwarna hijau sebelum menekannya dengan lembut. Saat tombolnya ditekan, meja batu yang terang dan bersih itu tiba-tiba bergetar sedikit. Di permukaannya, sebuah batu tulis perlahan menonjol keluar. Setelah dinaikkan sekitar setengah kaki, itu sedikit tenggelam dan akhirnya memunculkan lubang hitam kecil. Ini adalah mesin penguji. Tempatkan bone growing pill yang telah Anda sempurnakan ke dalamnya. Jika Anda telah memenuhi persyaratan tersebut, lampu hijau akan berkedip di cermin giok di depan meja. Jika Anda gagal memenuhi persyaratan, itu akan berkedip lampu merah, itu menunjukkan kegagalan. Hasil dari kegagalan adalah Anda harus keluar dari kompetisi. Selain itu, semakin terang lampu hijaunya, semakin dekat keefektifan bone growing pill Anda dengan yang asli yang dijelaskan dalam formula obat. Di sisi lain, semakin terang lampu merahnya. Nah, sebaliknya, semakin jauh pil Anda dari bone growing pill yang sebenarnya. Ini juga menyiratkan bahwa apa yang Anda buat adalah danuan yang tidak memiliki efek sedikit pun. Tentu saja, jika bisa digunakan untuk memuaskan rasa lapar, setidaknya akan sedikit berguna. Mendengar lelucon lucu yang terdengar di udara di atas tanah terbuka, tawa terdengar dari kursi penonton dan kursi VIP. Di dalam tanah terbuka, bagaimanapun, ada cukup banyak alkemis yang ekspresinya tiba-tiba berubah. Haha, baiklah. Semuanya, mulai. Saat dia membelai pil obat bundar dengan lembut dengan jari-jarinya, Xiao Yan dengan tenang menatap lubang berwarna hitam gelap dari mesin uji. Dia tidak buru-buru memasukkan pil itu. Alih-alih, tatapannya menyapu ke sekelilingnya. Pada saat ini, sudah ada beberapa alkemis yang mulai membuang pil obat mereka ke mesin penguji. Tidak lama setelah itu terjadi, alun-alun terbuka tersebut tiba-tiba menjadi sangat berwarna. Lampu hijau dan merah yang kuat dan lemah saling terkait saat mereka berkilauan. Masing-masing mewakili kegembiraan atau kesuraman. Mesin uji omong kosong, seorang alkemis tingkat 2 dengan ekspresi gelap dengan marah memelototi cahaya merah yang berkedip-kedip dari cermin giok. Cahaya merah di sana adalah yang terpadat di antara seluruh tanah terbuka. Oleh karena itu, tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke pemuda berwajah suram ini. Setelah menghancurkan tinjunya dengan keras ke meja batu, sang alkemis mengembalikan kuali obat ke dalam cincin penyimpanannya dan turun dari platform sambil mengutuk di bawah pengamatan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan wajah hijau, dia menggertakkan giginya saat dia berjalan keluar dari tanah terbuka. Terus lakukan pemeriksaan tidak masuk akal yang berantakan ini. Akankah penyulingan pil obat yang serius membunuh orang? Sekelompok orang tua yang tidak akan mati. Aku menggunakan semua usahaku untuk menggabungkan ramuan obat itu bersama-sama. Namun, Anda benar-benar memberi saya tes lain. Anda memberikan formula obat yang tidak memiliki informasi sedikit pun selain namanya. Saring apa? Xiao Yan menatap alkemis tingkat 2 yang telah keluar dari tempat di depannya.
Ketika dia mendengar kutukan yang sangat marah dari mulutnya, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka badut semacam ini benar-benar bisa melewati ujian yang menggetarkan jiwa lebih awal. Setelah putaran tes ini, setidaknya ada hampir 100 alkemis yang meninggalkan tanah terbuka dengan wajah hijau atau merah. Keke, Tuan Yan Xiao, mengapa kita tidak melakukannya bersama-sama? Putri kecil melemparkan pil obat di tangannya dan tiba-tiba berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Apapun akan dilakukan, Xiao Yan dengan acuh tak acuh mengangkat bahu. Dia menatap Liu Ling yang matanya terpaku padanya. Saat ini aroma kontes dari pihak lain sangat pekat. Xiao Yan tersenyum. Pil obat dari ketiganya dilemparkan ke lubang hitam gelap mesin uji pada waktu yang hampir bersamaan. Saat mereka bertiga memasukkan pil obat mereka, tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan ke tempat yang paling menarik perhatian ini. Semua orang ingin tahu siapa di antara ketiganya yang jelas-jelas dianggap sebagai pesaing tingkat unggulan yang dapat menyempurnakan pil obat yang lebih baik daripada yang lain. Bang, bang, bang. Cermin giok itu agak sunyi. Sesaat kemudian, suara sedikit redam meletus dan 3 pilar lampu hijau berwarna cerah tiba-tiba ditembakkan dari meja batu di depan mereka bertiga. Kepadatan dari salah satu lampu berwarna hijau jelas jauh lebih padat daripada lampu hijau yang muncul di lapangan terbuka sebelumnya. Di antara ketiga lampu hijau tersebut, kiri sedikit pucat, kanan sedikit lebih baik sedangkan pilar lampu berwarna hijau tengah sudah hijau seperti zamrud. Warnanya sangat menarik. Wow, warna yang pekat sekali. Saat mereka memandang zamrud seperti pilar cahaya, banyak suara terkejut dari penonton dipancarkan tanpa henti. Haha, Tuan Yan Xiao benar-benar memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Meskipun Anda menggunakan waktu paling banyak, efek pil obat Anda ini adalah yang terbaik. UR mengaku kalah. Putri kecil menyaksikan pilar cahaya zamrud di depan Xiao Yan dengan mata cantik yang terkejut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku hanya beruntung. Xiao Yan tersenyum sembarangan dan membalikkan kepalanya. Ketika dia melihat ekspresi Liu Ling yang agak gelap, dia mengangkat bahunya sambil tersenyum dan berkata, "Maaf, Tuan Liu Ling." Sudut mulut Liu Ling bergerak-gerak. Dia menarik napas dalam-dalam, membalikkan kepalanya dan menatap tajam ke cermin giok yang memancarkan lampu hijau. Hatinya tiba-tiba memiliki dorongan untuk menghancurkannya berkeping-keping. Keke, Yan Xiao memang setingkat di atas. FAMA berkata sambil tersenyum sambil memandangi 3 pilar cahaya terang. Jika bukan karena api ungu orang kecil itu tiba-tiba menghilang sekarang, kupikir dia akan memperbaiki pil obat sebelum Liu Ling. Hehe, saya sudah mengatakan bahwa kemampuan pemurnian anak kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anak-anak ini. Hai Bodong dengan bangga tertawa. FAMA tersenyum. Dia akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Seruan lembut keluar dari mulutnya. Tatapannya menyapu tanah terbuka yang luas dan akhirnya berhenti di sudut yang jauh. Sosok manusia yang seluruhnya terbungkus jubah panjang berwarna abu-abu perlahan menjatuhkan pil obat di tangannya ke mesin penguji. Mengapa? Melihat reaksi FAMA, Jia Lao tertegun dan dia bertanya dengan ragu. Orang itu, mata lama FAMA menyipit. Kilatan bersinar di dalam mata keruh itu. Jarinya dengan lembut mengetuk pagar pembatas saat dia dengan lembut berkata, orang itu sepertinya sedikit kuat. Oh! Mendengar ini, Hai Bodong dan Jia Lao sedikit terkejut. Tatapan mereka langsung tertuju pada orang berjubah abu-abu itu. Segera, mereka mengerutkan kening dan dengan ragu bertanya, ada apa dengan dia yang kamu temukan? Kalian berdua bukanlah alkemis, oleh karena itu persepsi spiritual kalian tidak terlalu jelas. Tapi dari apa yang saya rasakan, kekuatan spiritual orang itu mungkin jauh lebih kuat daripada Liu Ling,
Yuer dan bahkan Yan Xiao. Di antara mereka yang berada di tanah terbuka di bawah, kekuatan spiritualnya harus menjadi yang terkuat. Saya ingat ketika Gu He berpartisipasi dalam Grand Meeting Alchemist saat itu, kekuatan spiritualnya bahkan tidak sekuat ini. Fama menggelengkan kepalanya. Dia merajut alisnya dengan lembut dan menatap tajam ke tanah di bawah. Sesaat kemudian, pilar cahaya berwarna hijau terang tiba-tiba meluncur dari meja batu di depan orang berjubah abu-abu itu. Intensitas cahaya samar-samar telah melampaui lampu hijau Xiaoyan. Kemunculan tiba-tiba cahaya yang kuat hampir secara instan menarik semua tatapan di lapangan terbuka. Ketika semua orang melihat bahwa orang yang telah menciptakan pilar cahaya ini adalah orang berjubah abu-abu yang direduksi menjadi sudut yang jauh, wajah mereka tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan keterkejutan. Lampu hijau kuat yang tiba-tiba muncul juga secara bersamaan menarik tatapan kelompok Xiaoyan. Ketika dia melihat pilar cahaya yang bahkan lebih padat dari cahayanya sendiri, Xiaoyan sejenak bingung. Dia segera mengernyit sedikit saat dia melihat orang misterius yang tubuhnya terbungkus jubah abu-abu. Dia tidak menyangka orang yang begitu kuat akan benar-benar muncul saat ini. Terlebih lagi, dengan melihat ukuran tubuhnya dan posisi yang dia tempati, jelas bahwa orang ini tidak termasuk orang yang pernah mengikuti tes internal saat itu. Jangan bilang dia adalah alkemis bebas. Xiaoyan bergumam pelan. Dia mengerutkan bibirnya saat tatapannya menatap orang berjubah abu-abu itu. Dari persepsinya, dia merasa bahwa orang misterius berjubah abu-abu ini kemungkinan akan menjadi lawannya yang paling merepotkan selama Grand Meeting ini. Tampaknya telah merasakan tatapan yang ditembak Xiaoyan, orang berjubah abu-abu itu sedikit mengangkat kepalanya, memperlihatkan setengah bagian dari wajah lembut pucatnya. Tersembunyi di balik topi bambunya, sepasang mata di mana cahaya biru berkedip membawa sedikit rasa dingin saat mereka menatap yang pertama dengan acuh tak acuh. Siapa orang ini? Setelah melihat lawan yang kuat yang tiba-tiba muncul dengan tatapan tertegun, putri kecil dan Liu Ling bertukar pandang dengan wajah terkejut yang benar-benar bingung. QRC, beri aku informasinya, di depan kursi VIP, Fama tiba-tiba menoleh dan berkata dengan suara yang dalam kepada QRC. TL. Karakter baru, meskipun tidak penting. Sejak Fama mengeluarkan suara terkejut beberapa saat yang lalu, QRC merasakan ada yang tidak beres. Dia dengan cepat mengidentifikasi tempat orang berjubah abu-abu itu. Setelah itu, dia mengeluarkan setumpuk dokumen dan dengan cepat membaliknya. Beberapa saat kemudian, pembalikannya berhenti dan kertas tipis yang mencatat informasi itu muncul. Gambar di atasnya adalah pria berjubah abu-abu misterius itu. Itu juga memiliki gambar orang yang jelas dari dekat. Wajahnya adalah seorang pria muda berwajah pucat dengan sepasang mata berwarna biru. Dari penampilannya, dia tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun, anehnya masih muda. Setelah QRC memberikan informasi itu kepada Fama mengatupkan alisnya dan membacanya dengan cermat. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah saat dia berkata, ini seorang alkemis dari Kekaisaran Chu Yun. Tegasnya, Kekaisaran Chu Yun dan Kekaisaran Jia Ma adalah negara musuh yang sering berperang. Saat Kekaisaran Chu Yun memegang pendudukan yang merupakan musuh mematikan dari alkemis, Poison Masters, dengan hormat. Hal ini mengakibatkan alkemis ortodoks dari Kekaisaran Jia Ma memandang mereka dengan buruk. Tentu saja, alasan terpenting adalah bahwa setiap kali kedua negara bertempur, Poison Masters itu akan menggunakan metode curang itu untuk melepaskan obat beracun, bubuk racun, cairan racun di banyak tempat berbeda. Oleh karena itu, dalam setiap pertarungan besar, jumlah tentara Kekaisaran Jia Ma yang tewas adalah jumlah yang sangat mengejutkan. Selain itu, alkemis dalam Kekaisaran Chu Yun tidak menentang master racun. Beberapa dari mereka bahkan saling bekerja sama.
Hal ini mengakibatkan para alkemis di dalam kekaisaran Magia merasa marah dan meremehkan orang-orang yang telah mengkhianati tujuan dunia alkemis ini. Juga karena alasan inilah ekspresi FAMA begitu jelek ketika dia melihat orang misterius berjubah abu-abu itu sebenarnya dari kerajaan Chuyun. Mengapa tertulis bahwa dia hanyalah seorang alkemis tingkat 2 di atas kertas ini? Dari kekuatan spiritual yang kurasakan barusan, orang itu setidaknya harus menjadi alkemis tingkat 4. Mata FAMA melirik ke seluruh lapisan yang direkam saat dia berkata dengan cemberut. Seorang alkemis tingkat 4 berusia 17 tahun? Ketua, apakah menurut Anda itu mungkin? Terlepas dari seberapa banyak bakat yang dia miliki, keterampilan alkimia membutuhkan waktu dan pengalaman untuk mengakumulasi. Qi Ersi tersenyum pahit dan berkata, "Perasaanku seharusnya tidak salah." FAMA menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap tajam ke wajah lembut itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa wajah ini agak aneh. Jangan bilang kalau dia telah mengubah penampilannya dan datang ke sini. Melihat tekniknya yang terlatih dengan baik saat dia memperbaiki pil obat, itu sama sekali tidak terlihat seperti sesuatu yang dapat dimiliki oleh remaja-remaja. FAMA bergumam pelan. Jika dia mengubah penampilannya, dia secara alami tidak akan bisa lepas dari indera kita. Jia Lao tersenyum tipis. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, sudut matanya menyapu ke tempat di tanah terbuka tempat Xiao Yan berada, tanpa ada yang memperhatikan. Tampaknya dia telah menemukan penyamaran Xiao Yan. Hanya saja dia tidak mengungkapkannya karena suatu alasan. Tapi orang itu menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Dalam kompetisi semacam ini, kita tidak bisa begitu saja menghentikan grand meeting dan angkat topi, bukan? Dengan begitu, orang lain akan mengatakan bahwa Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jia Ma kami sombong dan kasar. Melihat orang berjubah abu-abu yang menutupi kepalanya dengan sangat baik, FAMA berkata tanpa daya. Jika dia tidak mau mengangkatnya, maka biarkan kami membantunya untuk melakukannya. Hai Bodong berdiri, berjalan ke sisi FAMA dan dengan lembut berkata sambil tersenyum. Kamu tidak akan ditemukan, kan? Ekspresi FAMA bergerak sedikit dan dia langsung bertanya dengan ragu. Hehe, meskipun kekuatanku sedikit melemah, mengendalikan aliran dingin dan tanpa disadari membekukan hiasan kepala yang lemah itu sampai menjadi bubuk adalah sesuatu yang masih bisa aku lakukan. Hai Bodong tersenyum dan berkata. Dia secara alami tahu betapa memalukannya membiarkan alkemis Kekaisaran Chuyun menjadi juara pertemuan agung alkemis Kekaisaran Jia Ma. Hal semacam ini yang membutuhkan kontrol halus benar-benar paling cocok untuk dilakukan oleh S-Do Ki Pak Tua Hai. Afinitas Do Ki saya lebih condong ke arah kekuatan. Sangat cocok untuk membelah gunung dan batu tapi sekarang tidak akan berhasil. Jia Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan mengandalkanmu." FAMA merenung sejenak, menganggukkan kepalanya dan berkata. Sambil tersenyum, Hai Bodong secara bertahap menyipitkan matanya. Tangan keriputnya terulur dari lengan bajunya dan sedikit menjentikan. Mengikuti jentikan jarinya, riak aneh pucat diam-diam dipancarkan. Pada saat Hai Bodong diam-diam pindah, Jia Lao dan FAMA mendekatinya. Sepertinya mereka sedang mendiskusikan sesuatu, tetapi itu juga secara kebetulan mengisolasi tatapan sekitarnya. Sepertinya ada beberapa kejadian yang tak terduga di Grand Meeting. Mata Ya Fei menatap kelompok 3 orang Hai Bodong yang tidak jauh dengan mata yang memiliki makna yang lebih dalam saat dia berkata dengan lembut. Dengan penglihatannya yang telah dilatih selama bertahun-tahun, dia secara alami dapat menemukan bahwa sejak cahaya berwarna hijau yang kuat muncul, ekspresi FAMA agak jelek. Tindak lanjut Qi Ersi membolak-balik dokumen juga membuktikan beberapa hal. Ya, pria misterius berjubah abu-abu itu tampaknya telah melanggar ketertiban Grand Meeting. Yao Ye dan Nalan Yanran mengangguk.
Itu bukanlah vas bunga yang dipajang dan tidak melewatkan hal-hal yang dapat ditemukan oleh Ya Fei. The Growing Bonepil yang telah disempurnakan oleh orang berjubah abu-abu tampaknya lebih luar biasa daripada kelompok Yan Xiao. Awalnya saya berpikir bahwa hanya mereka bertiga yang akan bertarung untuk juara Grand Meeting ini. Sungguh tak terduga bahwa kuda hitam seperti itu tiba-tiba berlari keluar. Ya Fei mengerutkan alisnya sedikit dan berkata tanpa daya di dalam hatinya. Aliran es samar dengan tenang melewati udara. Beberapa saat kemudian, itu menyelimuti udara di atas orang berjubah abu-abu misterius itu tanpa meninggalkan jejak. Itu seperti sepasang ular es yang tidak terlihat oleh mata telanjang yang diam-diam mengeluarkan kabut. Saat ini, orang berjubah abu-abu itu perlahan mengemasi barang-barang di atas meja batu. Dalam sekejap, tangannya yang bergerak tiba-tiba menjadi kaku. Mata biru di bawah jubah abu-abu tiba-tiba menyusut saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya melesat ke belakang. Kamu bisa lari kemana? Melihat orang berjubah abu-abu itu tampaknya telah menemukan aliran es, Hai Bodong agak heran. Dia segera tertawa dingin dan tiba-tiba mengencangkan tinjunya, break! Bang! Menyusul pengencangan tinju Hai Bodong, topi bambu di kepala orang berjubah abu-abu yang baru saja menggerakkan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bubuk yang kemudian berserakan. Ketika bambu itu menghilang, wajah lembut yang tertutupi di bawahnya segera muncul di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Segera, penonton di kursi reguler dan VIP mengeluarkan suara menghirup udara dingin. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa orang yang telah memperoleh hasil paling luar biasa di babak pertama ini benar-benar akan menjadi pemuda yang tampak lembut. Pemuda yang memiliki sepasang mata berwarna biru mengulurkan tangannya dan menyentuh topi bambu yang telah menghilang. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengarahkan tatapan esnya ke arah 3 orang kelompok Hai Bodong di depan kursi VIP. Orang ini jelas bukan orang yang sederhana. Tidak hanya dia menemukan aliran esku, tapi dia juga berhasil menggunakannya untuk merasakan arahku. Hai Bodong menyipitkan matanya dan melihat pemuda berjubah abu-abu itu. Dia membelai dagunya sedikit dan tertawa terbahak-bahak, meskipun aku tidak tahu mengapa dia memiliki wajah muda yang lembut, tapi jika dia benar-benar 17 tahun seperti yang tertulis di informasi, aku, Hai Bodong, tidak perlu melanjutkan. Untuk keluar. Saya bisa langsung pergi dan hidup dalam isolasi selama sisa hidup saya. Fama dan Jia Lao menyipitkan mata dan perlahan mengangguk. Sepertinya Grand Meeting kali ini akan cukup menarik, silakan ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.